Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Al-Mustian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pemrograman terstruktur. Saya membuat aplikasi kasir sederhana menggunakan bahasa C++. Di sini saya menggunakan header IOStream yang berfungsi sebagai library cin dan cout. Kemudian header string berfungsi sebagai library tipe data string. Penggunaan using namespace std ini berfungsi untuk tidak perlu menuliskan std pada setiap cin dan cout. Cons double pajak sama dengan 0,10%. Ini merupakan konstanta yang bertipe data double dengan nama variabel pajak yang bernilai 10%. int main merupakan fungsi utama dari program yang kita buat. Ini merupakan tipe data integer dengan nama variabel jumlah pembeli yang nantinya berfungsi untuk menjalankan perulangan, yaitu menghitung berapa jumlah pembeli yang akan dihitung ketika membeli suatu barang. Kemudian ada lagi variabel tipe data integer, nama variabel jumlah barang kurung siku 10. Ini merupakan variabel dengan tipe data integer dan menggambarkan bahwa variabel tersebut merupakan variabel array, yaitu array satu dimensi. Kemudian variabel nama dengan tipe data string dan digunakan untuk array dua dimensi. Selanjutnya ada variabel harga dengan tipe data double dan digunakan untuk array dua dimensi. Selanjutnya ada variabel jumlah dengan tipe data integer dan digunakan untuk array dua dimensi. Selanjutnya pada baris 15 ini merupakan kode untuk menampilkan string berupa masukkan jumlah pembeli. Selanjutnya pada baris 16 kita menggunakan variabel jumlah pembeli. Ini merupakan kode untuk menginputkan suatu nilai ke dalam program, yaitu menggunakan cin. Kalau cout itu untuk menampilkan, kalau cin untuk menginput. Selanjutnya di sini ada perulangan. Ini merupakan perulangan menggunakan for. For ini akan terus mengulang sampai dengan seberapa banyak jumlah pembeli yang kita inputkan pada baris 16 tadi. Misal kita menginputkan jumlah pembeli sebanyak 2, maka jumlah pembeli ini bernilai 2. Artinya
P sama dengan 0, P kurang dari 2, P plus plus. Artinya perulangan yang akan dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian pada baris 20 ini berfungsi untuk menampilkan jumlah pembeli beberapa. Di sini ada menampilkan P plus 1, artinya P ini nilai dari perulangan. Jika perulangan pertama, maka P-nya bernilai 0, jadi 0 ditambah dengan 1, nanti hasilnya adalah pembeli ke 1. Kalau sudah selesai perulangan pertama, kemudian perulangan kedua, otomatis P-nya akan berubah jadi 1. Jadi 1 plus 1 jadi 2. Jadi yang akan tampil nanti adalah pembeli ke 1 dan pembeli ke 2. Selanjutnya pada baris 21 ini berfungsi untuk menampilkan jumlah barang yang akan dibeli. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam array satu dimensi. Pada baris 22 ini berfungsi untuk menginputkan jumlah barang sesuai dengan pembeli keberapa. Misal ketika perulangan pertama itu adalah untuk pembeli pertama, maka jumlah barang yang tampil nanti adalah yang tampil dan yang kita inputkan adalah milik pembeli pertama. Kemudian selanjutnya di sini kita mendeklarasikan variabel B sama dengan 0. Ini mendeklarasikan variabel untuk perulangan while. Di baris 27 ini merupakan fungsi perulangan dengan while. Perulangan dengan while ini memiliki syarat, yaitu ketika jumlah barang itu lebih dari B, artinya dia akan mengulang sebanyak B sebanyak berapa kali, dan B itu tidak boleh melebihi dari jumlah barang. Di baris 28 ini merupakan berfungsi untuk menampilkan barang keberapa dari pembeli keberapa. Misalnya ketika pembeli pertama ingin membeli 2 barang, maka barang ke ini akan tampil barang pertama, kemudian setelah lanjut lagi akan menampilkan barang kedua. Nah, selanjutnya di baris ke-30 ini berfungsi untuk menampilkan nama barang, kemudian di baris 31 ini berfungsi untuk menginputkan nama barang boleh menggunakan spasi, misalnya buku tulis.
Jadi dia bisa menggunakan spasi ketika kita menggunakan fungsi dari getLine. Selanjutnya di baris 33 ini merupakan ini berfungsi untuk menampilkan nama barang, menampilkan harga barang. Pada baris 34 ini berfungsi untuk menginputkan jumlah, menginputkan harga barang. Selanjutnya pada baris 36 ini berfungsi untuk menampilkan jumlah beli. Pada baris 37 ini berfungsi untuk menginputkan jumlah barang yang dibeli. Di sini ada B++, artinya setiap kali perulangan while berlangsung itu B-nya akan bertambah 1. Di sini pada baris 26 ini kita telah mendeklarasikan B sama dengan 0. Ketika perulangan pertama ini berjalan, maka B-nya akan ditambah dengan 1. Sama seperti halnya pada for ini. Setiap perulangan for, B-nya akan bertambah 1. Kemudian di sini ada P, ada dengan, dan juga ada yang P dan B. Kalau kurung sikunya ada 1, itu menandakan bahwa variabel tersebut merupakan variabel dari array 1 dimensi. Kemudian jika ada 2 kurung siku seperti ini, merupakan variabel dari array 2 dimensi. Nah, pada baris ke 45 sampai dengan 77 ini merupakan tampilan dari data yang kita inputkan di atas tadi. Di sini kita ada perulangan for yang memiliki syarat P sama dengan 0, P kurang dari jumlah pembeli, dan P++, artinya setiap perulangan ditambah dengan 1. Kemudian di sini kita mendeklarasikan suatu variabel dengan tipe data double dengan nama variabelnya total sama dengan 0. Di sini berfungsi untuk menghitung jumlah atau total dari setiap pembeli. For yang kedua ini berfungsi untuk menampilkan barang yang dibeli oleh masing-masing pembeli. Nah, kalau for yang pertama tadi berfungsi untuk menampilkan data pembeli. Kemudian pada baris 53 kita mendeklarasikan suatu variabel subtotal dengan tipe data double yang berisi harga PB kali jumlah PB, artinya harga dari barang pembeli keberapa dan harga yang kita inputkan. Misal ini
merupakan rumus untuk menghitung subtotal dari masing-masing barang. Kemudian pada baris 54 ini berfungsi untuk menambahkan nilai pada variabel total. Di sini artinya total plus sama dengan subtotal, di mana total pada perulangan pertama itu adalah 0. Misalkan hasil dari rumus pada baris 53 itu nilainya adalah 10, maka total plus sama dengan subtotal. Total di sini nilainya 0. 0 ditambah dengan 10, maka total sekarang bernilai 10. Kemudian jika terus berulang, maka akan pada perulangan kedua nanti total 10 ini akan ditambah dengan hasil dari subtotalnya berapa. Misalnya subtotal yang kedua adalah 5, maka totalnya akan menjadi 15. Kemudian pada baris 56 ini berfungsi untuk menampilkan nama barang dan jumlah barang serta subtotal dari pembelian barang tersebut. NDL di sini berfungsi untuk melakukan enter pada tampilan atau satu kali enter. Kemudian pada baris 60 kita mendeklarasikan lagi sebuah variabel dengan tipe data double dengan nama variabelnya pajak. Pajak sama dengan total dikali pajak. Di sini pada baris ke-5 kita telah mendeklarasikan sebuah konstanta yang bernama pajak dengan nilai 0,10 atau 10%. Nah, di sini kita akan menghitung. Jadi fungsi pajak di sini sama dengan berfungsi untuk menghitung jumlah pajak dari semua total pembelian dari masing-masing pembeli. Kemudian tipe data double dengan nama variabel total bayar berfungsi untuk menghitung total bayar di mana total ditambah dengan pajak pada rumus sebelumnya, yaitu pada baris ke-60. Kemudian pada baris 63 sampai dengan 65 ini dia akan menampilkan total belanjanya berapa, kemudian pajaknya pajak dari total atau perhitungan dari rumus 60 itu. Kemudian pada baris 65 dia akan menampilkan total bayar sesuai dengan perhitungan pada baris 61. Nah, kemudian di sini ada if ini berfungsi jika total bayar
lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon. Maka akan menampilkan status, yaitu status titik 2 diskon member. Kemudian jika belanja itu kurang dari 100.000, maka akan tampil status sama dengan reguler. Nah, jadi if ini berfungsi untuk menampilkan status dari total bayar. Jika total bayarnya lebih dari sama dengan 100.000, maka statusnya akan tampil diskon member. Tetapi jika pembelian atau total bayarnya kurang dari 100.000, maka akan tampil statusnya reguler. Mari kita jalankan program sederhana ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini kita akan memasukkan jumlah pembeli. Kita akan masukkan jumlah pembelinya 2 orang, jadi kita masukkan 2. Kemudian kita masukkan pembeli pertama ingin membeli berapa barang. Misalnya dia akan membeli 2 barang. Nama barang pertama misalnya buku. Harga barangnya adalah 20.000. Kemudian jumlah belinya adalah 2. Lanjut ke barang kedua, tetapi masih di pembeli pertama. Misal dia membeli pensil dengan harga 10.000, jumlah belinya adalah 3. Kemudian kita sudah masuk ke pembeli kedua. Di pembeli kedua dia akan membeli 3 barang. Barang pertama adalah buku dengan harga 20.000, dia membeli 5. Kemudian pada barang kedua dari pembeli kedua dia ingin membeli pensil dengan harga 10.000 dengan jumlah beli 4. Kemudian nama barang ketiga dia akan membeli penghapus dengan harga 5.000 dengan jumlah beli adalah 5. Nah, di sini akan tampil struk semua pembeli. Pembeli pertama dia membeli buku sebanyak 2 dengan subtotal 40.000. Kemudian pensil 3 dengan subtotal 30.000. Jadi total belanjanya adalah 70.000. Dengan pajaknya 10%, yaitu 7.000. Kemudian total bayar dari total belanja ditambah pajak, yaitu 77.000 dengan status reguler, karena dia kurang dari 100.000. Kemudian pembeli kedua, dia membeli buku tulis sebanyak 5 dengan total 100.000. Kemudian membeli pensil sebanyak 4 dengan total 40.000. Kemudian membeli penghapus sebanyak 5 dengan total 25.000. Jadi total belanjanya adalah 165.000 dengan pajaknya 16.500. Jadi total bayar dari pembeli kedua adalah total belanja ditambah pajak, yaitu 181.500 dengan status diskon member. Demikian penjelasan mengenai program kasir sederhana yang saya buat dengan bahasa C++. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.